Halo sahabat semua, kali ini kita mau membahas tentang sebuah negara bernama Indonesia yang punya cita-cita memberantas korupsi, tetapi melahirkan undang-undang yang justru membatasi ruang gerak pemberantasan korupsi. Apa yang saya maksud? Kali ini kita mau membahas tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Kita fokus kepada pemberantasan korupsinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, perubahan ketiga tentang Undang-Undang BUMN di pasal 3X dan 9G menyatakan bahwa Dewan Direksi, Komisaris, Pengawas tidak lagi sebagai penyelenggara negara. Artinya apa? Apabila Dewan Komisaris dan direksi tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak berhak lagi menyasar mereka. Karena Undang-Undang Tipikor itu menyasar kepada yang disebut sebagai penyelenggara negara. Dan sekarang Dewan Komisaris dan Direksi dari BUMN tidak lagi dikategorikan, tidak lagi digolongkan sebagai penyelenggara negara. Dampaknya apa? Semua alat penegak hukum negara yang melakukan pemberantasan korupsi tidak punya ruang untuk mengusut mereka melakukan korupsi. Meskipun ada kerugian segala macam ketika itu dinyatakan bukan karena fraud atau kultur kesengajaan, mereka tidak bisa dipidana. Wow. Tapi kita mendengar pidato menggelegar Pak Presiden kita tentang pemberantasan korupsi. Kita mendengar semua bangsa ini kalau ditanya pejabat-pejabatnya semua, elit politiknya semua mengatakan, oh kita harus berantas korupsi, kita harus jauh korupsi, kita harus tetek bengek korupsi segala macam. Faktanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN justru mengurangi ruang lingkup penegak hukum pemberantasan korupsi terjadi. KPK tidak boleh menjangkau direksi BUMN dan komisarisnya karena mereka bukan penyelenggara negara. Kejaksaan juga dasar hukumnya Tipikor itu adalah korupsi itu menyasar kepada penyelenggara negara. Kalaupun ada suap nanti masuk pada pidana umum, penyuapan. Jadi saya bingung dengan negara ini sebetulnya. Kita mau kemana sih arahnya? Kita mau memberantas korupsi atau kita mau memperluas pergerakan koruptor di negara ini? Kalau kita melihat flashback sedikit ke belakang tentang BUMN kita. BUMN kita sekarang banyak yang mau bangkrut, banyak yang mau mati. Kenapa? Karena korupsi. Ada warung di dalam warung, pejabat-pejabatnya berbisnis di dalam. Bahkan ada yang proyek fiktif. Korupsi merajalela di BUMN kita. Terbaru tentang Pertamina, semua publik mendengarnya. Jadi kalau jajaran komisaris dan direksi ini tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, lantas hukum apa yang akan bisa menjerat mereka ketika mereka melakukan korupsi atau menyalahgunakan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian perusahaan? Undang-undang yang mana? Apakah nanti pemerintah sebagai pemegang saham Kementerian BUMN hanya bisa masuk ke pidana umum dengan melaporkan penggelapan? Atau pencurian? Ini sebetulnya kita mau apa sih? Mau kemana kita sebagai sebuah bangsa? Kita teriak-teriak tentang pemberantasan korupsi, tetapi pemerintah malah melahirkan undang-undang yang justru memperluas ruang orang untuk korupsi. BUMN, kalau kita tahu sekarang melihat menguasai aset sampai sekitar berapa puluh ribu, 10.000 triliun lebih aset BUMN kita. Tapi apa yang telah dihasilkan BUMN kepada APBN? Setoran dari Kementerian BUMN, dari keuntungan BUMN kita dengan aset 10.000 triliun lebih itu hanya bisa menyetorkan di bawah 100 triliun dividen ke negara, di luar pajak ya. Bahkan lebih besar cukai rokok menyumbang APBN. Aset rokok pedagang pabrik rokok itu tidak sampai 100 triliun, tetapi bisa menyetor lebih dari 100 triliun cukai per tahun. Sementara BUMN kita menguasai aset 10 triliun lebih.
Tidak mampu berbuat banyak. Kenapa? Karena korupsi. Dan sekarang malah mereka dilindungi. Jadi saya bingung, kemana sebetulnya arah pemerintah kita ini? Pak Prabowo ini sebetulnya niat gak sih mau memberantas korupsi? Niat gak sih? Jangan kita teruskan kekonyolan-kekonyolan ini. Jangan kita teruskan, miris sebetulnya kita bicara tentang korupsi di negara ini. Tetapi inilah realita bangsa kita, menjadi sebuah bangsa yang berbicara lurus tetapi belok kiri atau belok kanan. Yang sebuah bangsa yang pasang lampu sen kanan tetapi beloknya ke kiri. Saya prihatin sekali dengan undang-undang BUMN ini, karena para dewan komisaris dan dewan direksi BUMN kita satu saat akan merdeka mengambil apa yang menjadi hak milik rakyat, yaitu harta BUMN kita. Ini mau apa sebetulnya? Gelap kita ini semua.